Hai, kembali lagi di Engine Edit. Halo teman-teman, sudah lama kita nggak upload video ya. Kenapa ini jadi kita? Karena akan ada dua orang yang ada di video ini. Tentunya kan karena ini kita akan mereview sebuah motor saya yang baru, project baru, yaitu Aerox New. Nah, karena ini motor saya akan membutuhkan bantuan teman saya untuk menjadi hostnya supaya lebih enak dalam ya bercerita apa sih part-part yang nempel di motor ini. Oke, saya panggil teman saya dulu. Oke, masuk. Saya minta tolong ini untuk menjadi host saya di channel ini untuk kali ini supaya Mas Mirza mungkin bisa menginterview saya lah ibaratnya gitu. Oke, monggo Mas Mirza. Langsung ya? Oke, langsung. Ganteng juga nih Aerox ya. Wah, kalau boleh ini langsung review aja ya Mas ya. Oke, langsung review Mas. Kita mulai dari kaki-kakinya dulu. Kalau ban apa nih Mas? Kalau ban sih saya pakai Maxxis Vitra ya Mas ya. Ini lebih enak sih daripada ban standarnya karena buat harian juga nih Mas motornya. Awet juga nggak Mas? Ini awet, termasuk awet. Padahal ini kan sesekali ya ini motor tempur lah ibaratnya ya. Jadi aman sih buat harian, enak, hujan aman, buat nikung-nikung lah. Oke banget sih ini. Gitu aja sih Mas. Kalau selebornya apa nih Mas? Selebornya tuh selebor karbon sih Mas. Itu emang karbon cover tapi kayaknya cuma lapis ya. Nanti kalau masalah harga bisa di spill di akhir lah Mas. Ya tapi untuk pemanis oke sih Mas. Nah makanya ganteng juga sebenarnya. Kita turun ke disc brake aja. Disc brake apaan nih Mas? Disc brake sini saya menggantikan disc brake-nya standar menggunakan merek Bipro. Ini yang floating, yang ini benar-benar floating ya. Jadi kayak ngecek coba Mas. Gini ya. Iya. Ngecek ya beda ya. Lebih enak sih daripada teman. Emang minusnya satu, lebih berisik sih kalau pakai Bipro ya. Dulu kan ada sih user Aerox juga ketemu di jalan, dia tanya Mas kalau pakai Bipro suaranya kasar nggak sih, pakai apa berisik gitu lah ibaratnya. Ya Mas sama. Oh ya udah berarti Mas gitu. Ya Mas itu Mas emang floating sih emang mayoritas gitu ya Mas, berarti berisik ya Mas. Oh iya. Kalau kita pindah ke selang rem deh. Selang rem apaan nih Mas? Selang rem pakai TDR yang black carbon ya Mas ya. Karena ini tipe yang ABS jadi harus dua selang ya Mas ya. Yang sini sama yang satunya di modul. Untuk harga nanti bisa spill di akhir. Ya boleh itu boleh. Nah yang bikin gua kagak fokus tuh ini Mas. Apa nih? Emas kayak gini nih. Itu di repaint Mas. Ini cuman ganti skok sih Mas. Skoknya ganti upside down. Tapi ini bukan yang KTC ya. KTC harganya cukup lumayan. Cukup lumayan ya guys ya. Nggak murah juga kalau KTC. Ini pakai skok mereknya Nui. Kalau impresi dari standarnya saya lebih suka yang ini ya. Karena kalau emang lebih berat sih Mas daripada yang standar ya. Standar kan lebih ringan. Ini lihat asnya aja lebih besar ya. Ya. Lebih stabil ya Mas? Lebih stabil, cuman emang lebih berat. Kalau untuk ngajar lubang sih lebih enak ini Mas. Cuman satu, dia keras, lebih keras. Karena tapi lebih enak keras sih, kalau saya suka keras ya, yang keras-keras gitu sih Mas. Jadi aneh-aneh ya. Kalau yang keras-keras gitu saya lebih suka sih, karena ya ngejar stabilnya lah di itu aja sih Mas kalau Mas skop. Berarti setelah ganti USD ini berarti ganti semua dong Mas, kayak ini. Dudukan ini. Nah, untuk ganti USD ini ya teman-teman. Untuk yang mau ganti USD Nui itu semuanya PNP, nggak ada yang rubah sama sekali. Dari mulai as-asnya dan bos-bosnya itu sudah disediakan sama Nui. Jadi kalian nggak perlu bingung untuk pusing-pusing lah untuk nanti harus ke tukang bubut mbak lagi, nggak perlu sih. Tinggal pasang aja pas. Nah, untuk yang bracket yang dural itu bawaan dari Bipro. Nah, itu juga sudah PNP sama bracketnya dari Nui. Jadi kalian nggak perlu bingung untuk wah, gimana ini masang ini gimana, nanti harus ke tukang bubut dan lain, nggak perlu. Kalian tinggal bawa ke bengkel, pasang, dah jadi PNP. Asal 1-2 jam selesai sih. Nggak perlu custom yang lain, udah langsung PNP. Untuk harga ntar di spill ya guys ya. Oke. Harga nanti spill di bawah. Oke, langsung kita naik aja Mas ke atas. Kalau visor apa nih Mas? Itu visor bening yang clear sih Mas, itu murah-murah aja. Tapi visor berpengaruh sih Mas. Ganti visor tuh langsung jadi manis gitu sih Mas. Lebih ganteng ya? Lebih ganteng gitu sih, benar. Terus apa nih Mas? Holder HP nya? HP Mas, bukan untuk spek web ya Mas. Ini penanda di GPS sih Mas, sering pakai. Berarti sering kemana-mana jadi butuh holder HP ya Mas? Butuh banget sih Mas, emang membantu sih. Oke guys, langsung lanjut ke cover radiator ya. Untuk cover radiator pakai apa nih Mas? Untuk cover radiator sih saya menggunakan karbon ya, ini karbon cover juga.
diganti lebih ini biar lebih manis aja, karena standarnya tuh besar banget tuh loh mas. Kayak wah besar ya, kayak gimana gitu, terlalu besar, kurang rapi. Dan ini kan diganti juga lebih ringan sih mas. Kalau cover tutup radiatornya pakai apa tuh mas? Ini cover tutup radiator pakai ARM Harmony yang warna black. Menurutku bagus sih mas, lebih manis biar senada sama bodinya kan banyak hitamnya. Ini putih-putihnya juga ngikut ini silver kan masuk sih mas. Oke sih. Kalau skok sendiri pakai apa tuh mas? Skoknya masih orine ya mas ya. Oh masih originalnya? Nggak diripun juga nih mas, ini masih standar tinggi. Oh kalau Aerox tipe S biasanya udah ada tabungnya ya mas? Iya, yang S udah pakai tabung sih mas. Iya, Memang lebih keras sih menurutku daripada yang tipe standar ya mas ya. Kayaknya lebih tinggi juga kan mas sama yang standarnya? Lebih tinggi ya mas, lebih tinggi. Kalau buat bonceng mungkin masih oke mas, tapi kalau sendiri, kalau jalan rusak, wah itu emang berasa banget. Nggak ada niatan mau reborn atau apa mas, ganti atau Ya gimana? kemungkinan sih ganti sih mas. Nanti kalau ada budget kita ganti ke USS ini. Ya, boleh tuh, boleh tuh, boleh. Kita langsung ke belakang ya. Untuk selebornya tuh mas, gimana tuh? Kok jadi pendek banget tuh? Ya ini selebornya, ini kebetulan saya ganti yang model potong ya mas. Yang ori sih tapi yang model potongan. Banyak kok yang jual mas Dan. Jadi lebih rapi, lebih ganteng. Cuman kalau pas kena hujan apa itu nyiprat ke atas ya. Ya. Orang biasanya selebor standar Aerox aja kadang bisa nyiprat ke atas mas. Iya betul. Ini malah kakek yang potong lebih. Tapi setelah looks oke sih. Keren. Oke guys, untuk motif-motif selanjutnya kita balik dulu ya. Oke guys, langsung lanjut ke bagian motif selanjutnya ya. Untuk bagian ban nih mas, apa nih mas? Pakai apa sekarang? Oke, kalau ban belakang saya samakan sama yang depan ya, masih sama-sama pakai Maxxis Victra. Gitu aja sih mas. Untuk ukuran apa mas? Standar mas, depan belakang ukurannya pakai ukuran standar, enggak downsize ya. Karena saya kurang suka downsize, tapi kalau yang downsize juga ada, enggak apa, itu kan modifan orang seleranya masing-masing. Ya, betul tuh guys. Nggak usah kita saling judge sih. Tergantung kamu sendiri aja nyamannya gimana gitu sih, modifan seperti itu sih. Wah, ini juga nih keren nih mas. Cover filter udara pakai apa nih mas? Ini pakai veloscope, ya ini ala-ala sih, ala-ala karbon sih mas, jadi modelnya kayak gini sih mas. Oke juga sih menurutku, kayak nyatu juga sih walaupun itu. Kalau untuk tenaga sendiri gimana mas? Pakai kayak gini mas? Kalau menurut saya lebih enak di atasnya sih mas. Kalau di bawahnya kayak lebih terlalu banyak yang masuk udaranya. Karena ini kan spek standar mas, ini benar standar. Oh berarti ini mesin standar ya mas? Standar sih mas, cuman bagian CVT rubah sedikit aja sih mas. Kalau racian CVT apa nih mas? Nah kalau racian CVT ini benar-benar buat harian sih mas, nggak buat aneh-aneh. Cuman mangkoknya kita custom. Lalu untuk rollernya kita rubah ke 10 gram. Ya nggak banyak perubahan sih mas, nggak ekstrim sih. Nah ini kalau masalah Aerox nih ya mas. Kalau Aerox yang kencang tanpa blow up, sepertinya Aerox-nya mas. Menurut saya ini bisa Aerox kencang tanpa blow up nih. Kalau kalian mau kencang tanpa blow up, kayaknya next konten seru nih kalian lagi. Boleh ya, bahas Aerox standar tapi kencang. Ya, kencang tanpa blow up di Aerox. Boleh ya. Apa kita mau spill dulu nih motornya? Boleh. Langsung. Okay. Oke teman-teman, jadi ini dia Aerox-nya yang saya bilang kencang tanpa berap. Kita spill sedikit ya, ini banyak spill saya. Boleh. Jadi ini kita spill sedikit. Sekilas tampilannya seperti ini sih. Udah tau lah, ini ala-ala trondol sih. Mas trondol ini ngap-ngap sih kayaknya. Enggak, ya spek ngap aja dah. Oke. Jadi teman-teman, untuk review Aerox saya cukup sampai sekian ini. Dan jika kalian mengikuti video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Enginetic untuk kalian mengetahui selanjutnya ini. Kita akan spill semuanya nih, kencang tanpa bore up gimana sih nanti. Oke mas Firza? Boleh, langsung. See you guys, bye.